Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa kelas 37 Bahasa Indonesia, kelompok 8, Institut Teknologi 10 November Surabaya, akan mempresentasikan artikel jurnal ilmiah kami yang berjudul Dampak Eksploitasi Anak di bawah 13 tahun demi keuntungan melalui media sosial. Pertama-tama kami akan mengenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Rifki Faladan, NRP 5008 201010. Saya Safa Trisna Adinda, NRP 508201189. Saya Trinita Yumi Luciano dengan NRP 50082011162. Saya Taufik Rahman, NRP 509201040. Saya Surya Zandra Anggoro, NRP 5027201018. Hal yang akan kami bahas berikutnya adalah latar belakang diangkatnya tema ini. Pertama, sejak dahulu manusia sudah mengenal aktivitas perbudakan. Apa hubungan perbudakan dengan eksploitasi anak? Jawabannya adalah opresi atau eksploitasi mereka memiliki kuasa terhadap mereka yang lebih lemah. Jika ditelusuri, aksi perbudakan inilah aksi tertua eksploitasi yang pernah terjadi semenjak peradaban tercipta dahulu. Kemudian, aktivitas ini semakin berkembang hingga ke era internet eksis. Internet telah mengubah cara kita berinteraksi antara satu dengan lainnya. Selain memfasilitasi banyak perubahan positif, banyak juga hal negatif yang juga turut muncul dalam perubahan ini. Kemudian secara khusus, kelompok kami memilih studi khusus eksploitasi anak melalui media sosial. Mengingat media sosial sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Fenomena eksploitasi anak dimotivasi pihak tertentu dengan harapan mereka bisa mendapatkan keuntungan material. Next. Eksploitasi anak seringkali menjadi permasalahan dalam dunia parenting, terutama dalam era digital seperti saat ini. Terkadang orang tua pada zaman ini tidak sadar telah melakukan eksploitasi pada anak dengan membagikan foto dan video anak ke media sosial. Mary dan Rahmat berpendapat bahwa perilaku orang tua membagi foto atau video anak ke media sosial merupakan tanda yang disebut praktik parenting. Next. Anna Bros telah melakukan penelitian sebelumnya dengan studi kasus Facebook yang berjudul When the Child is Born into the Internet, Parenting as a Growing Trend Among Parents on Facebook yang diterbitkan pada tahun 2016. Anna menganalisis jumlah foto yang diunggah oleh orang tua beserta informasi yang berhubungan dengan anak. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini, hampir 40% orang tua telah mengunggah foto-foto dan informasi tentang anaknya berupa nama serta tanggal lahir sang anak. Next. Fenomena parenting ini disebabkan oleh kebutuhan akan kepuasan orang tua terhadap realisasi diri dan pengakuan dari masyarakat. Mereka mungkin merasa lebih diakui dengan banyaknya like dan komentar yang ada pada foto bayi mereka. Perilaku parenting juga menjadi ajang kompetisi bagi para orang tua, mengadu status sosial dan pengalaman hidup mereka. Next. Selanjutnya adalah metodologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode descriptive analysis yang menggunakan penelitian atau jurnal-jurnal ilmiah sebelumnya. Data dan hasil studi literatur yang diperoleh akan dianalisis dan kemudian diinterpretasi untuk menuju kepada simpulan. Next. Berikut adalah beberapa kasus penelitian kita. Yang pertama YouTube, kita ambil dari kanal YouTube DDO5, Facebook, fenomena digital kidnapping, Instagram, fenomena selebgram, dan perilaku parenting. Next. Yang pertama adalah YouTube. Beberapa anak dipaksa orang tua mereka untuk menjadi online entertainer atau penghibur yang terlihat pada kanal YouTube DDO5 dan kasus anak-anak Fantastic Adventure. Pada kedua contoh ini, anak-anak ini disuruh oleh orang tua mereka untuk melakukan sesuatu, ataupun orang tua mereka ini memberikan jahilan-jahilan atau prank yang membuat anak-anak ini mengeluarkan reaksi tertentu yang
lalu di shooting oleh orang tua mereka dan dibuat konten ke YouTube. Next. Tindakan dari YouTube adalah membuat peraturan baru yaitu Child Act. Apabila pemilik konten diketahui melanggar peraturan, mereka hanya diberi sanksi penghapusan akun dan keuntungan hasil video mereka. Sehingga orang tua ini tidak hanya mendapat hukuman dari YouTube ini, tidak dapat bisa diberi hukuman oleh negara atau apapun. Next. Beralih ke media sosial Facebook dirangkum oleh Anna Borg tahun 2016. Tindakan eksploitasi anak yang marak adalah digital kidnapping. Digital kidnapping adalah mencuri foto dari bayi atau anak-anak dan menjadikan seolah-olah itu anaknya sendiri. Kemudian ada juga kasus orang tua yang menjual foto anak-anak mereka dan bahkan menjual anak-anak mereka di Facebook. Hal ini menjadi salah satu hal yang terjadi di Facebook. Foto ini dijadikan sebuah ladang uang bagi orang tua yang berniat mencari orang-orang lain yang membutuhkan bayi. Ini jelas merupakan tindakan jual beli manusia yang jelas ada larangannya. Next. Kemudian beralih ke media sosial Instagram. Tindak eksploitasi yang terjadi adalah pengunggahan foto anak oleh orang tua dan menjadikan mereka sebagai model endorse. Mereka menjadikan anak sebagai model iklan yang menghasilkan keuntungan. Selain uang, jumlah like dan komen pada postingan anak-anak dan kemunculan imut membuat para orang tua senang anak-anak ini dijadikan perhatian. Semakin yang tidak memberikan perhatian kepada anak, orang tua akan lebih berusaha agar konten anaknya tetap menjadi yang menarik. Next. Selanjutnya, dampak yang dapat terjadi pada anak. Yang pertama, anak merasa tidak nyaman atas perilaku orang tua. Orang tua yang selalu mempublikasikan kegiatan-kegiatan anaknya yang seharusnya menjadi privasi anak dapat membuat anak menjadi risih atau tidak nyaman. Yang kedua, dapat menjadi jejak digital yang terus ada walau sang anak sudah beranjak dewasa. Yang ketiga, cyberbullying. Cyberbullying juga dapat mengaruhi perkembangan anak, terutama pada mental dan perilaku. Komentar-komentar yang tidak pantas dapat mempengaruhi sikap anak dalam berhubungan sosial masyarakat. Yang keempat, sexual harassment. Sexual harassment atau pelecehan seksual juga dapat terjadi pada anak karena banyaknya pengguna media sosial yang tidak diketahui sikap aslinya. Anak juga bisa diserang oleh pengguna-pengguna media sosial yang berpotensi jahat seperti orang-orang pedofil. Karena belum mengerti tentang hal demikian, anak juga tidak bisa menghindari hal-hal yang mengancam dirinya. Dan yang terakhir, pencurian identitas. Pencurian identitas dapat dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab demi mendapatkan keuntungan dari ketenaran anak tersebut. Dan yang selanjutnya, kesimpulan. Demi mendapatkan keuntungan dari internet, masih banyak orang tua yang tega melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan terhadap anak mereka yang masih di bawah umur. Dengan demikian, dilakukannya penelitian ini dapat diharapkan menyadarkan dan memperingati para orang tua betapa bahayanya tindakan eksploitasi anak terhadap perkembangan mental anak. Dan juga dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi dorongan bagi pemerintah untuk membentuk undang-undang yang bisa melindungi anak dari tindakan eksploitasi oleh orang tua, sehingga kedepannya dapat mengurangi hal-hal seperti ini kembali. Sekian dari saya, terima kasih.